Indra Kesuma alias Indra Kents hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Indra diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan penipuan opsi biner berkedok trading aplikasi Binomo. Indra Kesuma alias Indra Kents hari ini memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Didampingi kuasa hukumnya, Indra tiba pukul 1 waktu Indonesia Barat langsung masuk ke ruang penyidik tanpa memberi keterangan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan memastikan Indra diperiksa sebagai saksi terlapor setelah sebelumnya sempat beredar kabar status Indra sebagai tersangka. Kejaksaan Agung meralat status tersangka Indra dalam surat SPDP yang diterima Kejagung dari Bareskrim. Surat yang diterima Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum diterima pada 22 Februari 2022. Sampai saat ini dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi. Jadi jangan lagi tanya sebagai tersangka. Nanti sore ya akan dilakukan pemeriksaan, selesai baru kita update kembali. Selain Indra Kents, 3 orang korban investasi bodong aplikasi Binomo yang mengaku dipromosikan Indra juga mendatangi Bareskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan terhadap korban untuk melengkapi berkas perkara. Ketiga korban membawa sejumlah bukti rekening koran yang telah dilegalisir. Selain korban, Bareskrim Polri juga berencana akan memeriksa sejumlah saksi. Kita akan langsung berbincang bersama dengan korban aplikasi Binomo, Maru Nazara. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Maru. Ya, selamat malam. Mas Maru, kapan pertama kali Anda memahami bahwa Binomo ini sebetulnya penipuan? Saya dan teman-teman memahami saya waktu 2021 saya loss lebih dan habis, dan dari situ. Mas Maru, mohon maaf nampaknya terputus-putus audionya. Anda barangkali bisa berbicara lebih jelas, Mas? Ya, terima kasih. Nah, kami indikasi penipuan itu kami lakukan. Jadi akhir di akhir 2001. Ya, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Mas Maru Nazara. Sebelum kita berdiskusi tadi disebutkan bahwa yang bersangkutan mengalami kerugian akibat penipuan opsi biner berkedok trading aplikasi Binomo. Kerugiannya disebutkan mencapai 500 juta rupiah. Kita juga berupaya untuk mendalami kapan pertama kali beliau mengetahui bahwa ini adalah penipuan, dan kita akan coba perbaiki komunikasi kita bersama dengan Maru Nazara, seorang korban. Karena kita mengetahui juga di hari ini Indra Kesuma alias Indra Kents memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Indra diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan penipuan opsi biner berkedok trading aplikasi Binomo. Mas Maru sudah bergabung kembali? Ya, Mas. Sudah jelas, Mas? Ya, sudah lebih jelas sekarang, Mas Maru. Jadi apa yang Anda sampaikan akan lebih gampang dicerna oleh pemirsa yang mendengarkan mengenai pertama kali Anda merasa tertipu oleh aplikasi ini. Ya, pertama kali saya tertipu di akhir 2021. Semuanya habis 500 juta lebih ya Pak ya. Dan setelah itu kami lihat ini ada kesalahan. Ternyata aplikasi ini mainan di dalamnya, jadi kami merasa dijerumus. Ya seperti itu, dan ternyata di aplikasi ini
Seperti itu. Oke. Apakah ada upaya untuk berkomunikasi dalam hal ini kepada Indra Kents atau siapapun pihak yang dirasa bertanggung jawab? Untuk saat ini kami kasih ke beliau, tapi itu jalur hukum karena ini akan bahwa ini akan merusak bangsa ini. Dikasih ini supaya mereka. Ya, kami mohon maaf Mas Marunazara, nampaknya gangguan komunikasi menjadi kendala kita untuk menggali informasi mengenai apa yang terjadi di yang dialami oleh Anda sebagai korban aplikasi Binomo. Tapi sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Perumpamaan gonggongan anjing yang digunakan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menuai polemik di masyarakat. Ketua MUI Khalil Nafis mengimbau Menteri Agama meminta maaf kepada masyarakat. Surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola belakangan menuai sorotan publik. Bukan pada alasan dikeluarkannya surat edaran tersebut yang bertujuan menjaga ketentraman dan keharmonisan antar warga, namun pada istilah perbandingan suara azan yang digunakannya dengan suara gonggongan anjing. Dalam ungkapan istilah sederhana yang disampaikannya, Menteri Agama mengistilahkan dengan gonggongan anjing. Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Dari pengistilahan tersebut, publik lantas geram. Melalui berbagai laman media sosial, tanggapan memuat respon ungkapan istilah yang digunakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tak terkecuali Ketua MUI Pusat, Khalil Nafis, yang menyayangkan komunikasi sang menteri. Ketua MUI meminta Menteri Agama meminta maaf kepada publik. Puluhan siswa sekolah dasar di Jeneponto, Sulawesi Selatan mengikuti ujian penilaian tengah semester di rumah-rumah warga. Hal ini terpaksa dijalani oleh para siswa SD Impres 137 Bonto Manai karena sekolah mereka disegel oleh pihak yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan. Di pagar sekolah sebuah spanduk yang bertuliskan lahan yang ditempati sekolah itu merupakan milik dari Ibrahim Daeng Tiro. Pihak ahli waris mengklaim lahan tersebut tidak pernah dihibahkan kepada pemerintah setempat. Proses mediasi yang telah digelar juga tidak membuahkan hasil. Kita tanyakan apa sebetulnya yang terjadi bersama Kepala Dinas Pendidikan Jeneponto, Nur Alam Basir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nur Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Malam. Pak Nur Alam, kalau biasanya sekolah itu ataupun ujian belajar dari rumah itu kan alasannya hanya karena pandemi. Tapi ini justru menarik karena sekolahnya disegel. Adik-adik kita yang kita sayang ini nggak bisa belajar di sana. Mengapa sampai urusannya seperti ini? Ya, jadi ada 4 orang ahli waris dari Bapak Ibrahim Daeng Tiro. Ibrahim Daeng Tiro ini pada tahun 60-an adalah seorang kepala desa, tokoh masyarakat di desa itu, di mana pada saat itu sekolah itu dibangun. Jadi buat asumsi kita bahwa sekolah itu dibangun pada tahun 1967 pada saat pemilik lahan menjabat sebagai kepala desa, tokoh masyarakat, dan pasti atas persetujuan beliau sehingga sekolah ini dibangun. Itulah sebabnya mengapa sehingga kita merasa bahwa sejak sekian puluh tahun sekolah ini digunakan, kenapa baru saat ini ada ahli waris yang menggugat atau mengklaim. Sebentar, Pak Nur Alam, artinya bahwa persetujuan yang maksud itu bukan dalam bentuk hibah tertulis gitu ya? Iya, karena orang tua kita dulu itu kan biasanya tidak menggunakan alat
tertulis, tetapi lebih kepada komitmen lisan yang kita pegang. Jadi sah dong sebetulnya bahwa lahan tersebut adalah milik Ibrahim Daeng Tiro sampai saat ini. Ya, kalau kita perhatikan sertifikat yang ada, memang menunjukkan masih atas nama Ibrahim Daeng Tiro almarhum. Ya, sampai pada akhirnya ahli waris harus segel gitu. Ini kenapa sampai demikian ya? Karena kan kita tahu adik-adik ini butuh tempat sekolah, di mana peran pemerintah untuk memastikan mereka itu belajar tanpa harus mengalami kendala demikian. Ya, jadi sekira ini memang patut kita sayangkan ya, masih ada warga yang rela menutup sekolah, kemudian melihat anak-anak kita itu belajar tidak pada tempatnya. Saya melihat ini ada tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para ahli waris ini, dan tentu salah alamat kalau ditujukan kepada kami sebagai pendidik, karena kami tidak ada kewenangan untuk melakukan pembebasan lahan. Oke, jadi solusinya apa? Kami menganjurkan agar supaya yang bersangkutan melakukan gugatan perdata kepada Pemda. Kemudian kita lihat persoalannya secara hukum. Kalau memang harus diganti rugi oleh pemerintah daerah, saya kira tidak ada salahnya, karena memang salah satu tugas Pemda adalah menyiapkan lahan-lahan untuk pendidikan. Oke, gugatan yang dimaksud sudah masuk Pak Nur Alam? Belum. Inilah yang kita sayangkan, karena sampai sekarang sekolahnya masih ditutup. Ini sudah 5 hari. Kita terus melakukan pendekatan untuk memfasilitasi para ahli waris ini mengajukan gugatan perdata ke pemerintah daerah. Sejauh informasi yang Anda ketahui, akan difungsikan seperti menjadi apa lahan sekolah ini oleh ahli waris? Sebetulnya tidak ada keinginan apa-apa, hanya tuntutan ganti rugi saja oleh yang diinginkan oleh para ahli waris ini. Dan kami sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada ganti rugi lahan pada Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, kalau tuntutannya adalah ganti rugi, maka tentu tidak ada kewenangan pada kami. Silahkan menggugat pada pemerintah daerah ke pengadilan melalui gugatan perdata, kemudian diproses lebih lanjut supaya persoalannya bisa clear. Yang jelas ini proses kan akan berlarut-larut ya, Pak Daeng, ya, maksudnya Pak Nur Alam. Artinya akan seperti apa nanti nasib atau masa depan adik-adik kita ini? Kan nggak boleh selamanya juga, nggak layak juga mereka harus belajar di rumah, harus menjalani ujian dan lain sebagainya. Benar. Sementara ini kami menjajaki kemungkinan anak-anak kita ini akan disekolahkan di sekolah terdekat. Kita akan bagi ada sekolah dengan jarak kurang lebih 1 km dari lokasi sekolah tersebut. Insyaallah kita akan gunakan mungkin pada siang hari, sambil terus kita melakukan negosiasi mencari jalan keluar dari persoalan ini. Ya, terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Jeneponto Nur Alam Basir sudah hadir dan berbincang bersama kami di Newsroom.